Sobat Bumi, sekarang nih Nadia lagi ada di Institut Teknologi Bandung. Nah di ITB nih pasti banyak dong mahasiswa yang punya proyek yang inisiatif dan inovatif dan pastinya tentang lingkungan nih. Jadi penasaran nih sama Sobat Bumi kita yang satu ini nih, dia punya proyek lingkungan yang oke banget loh. Jadi dia ini bekerja sama dengan masyarakat di desa Kidang Pananjung, Cililin, Jawa Barat. Jadi penasaran nih ya, gimana sih caranya dia berkolaborasi dengan masyarakat di Desa Kidang Pananjung? Penasaran? Saksiin episode yang kali ini. Hai Sobat Bumi, remaja seperti kita ini memang nih lagi giat-giatnya mencari ilmu. Selain itu juga mencari pengalaman yang berguna untuk masa depan. Setuju kan Sobat Bumi? Gak hanya sibuk dengan sekolah dan belajar di kampus. Ilmu yang didapat di ruang kelas atau kuliah mendorong remaja untuk membuat proyek lingkungan. Dimulai dari ide, membuat rancangan proyek, aplikasi sampai pada evaluasi. Banyak juga kan nih buktinya proyek lingkungan yang dibuat para remaja. Hal ini dapat dilihat juga loh dari banyaknya ajang lomba proyek lingkungan. Bayer Young Environment Envoy atau Duta Muda Lingkungan Bayer adalah ajang kompetisi proyek lingkungan yang diadakan rutin setiap tahun. Ajang kompetisi seru di bidang lingkungan ini terisi penuh dengan proyek-proyek lingkungan yang oke loh dari mahasiswa di seluruh Indonesia. Nah Sobat Bumi, lebih serunya lagi nih ya, pemenang di tingkat Indonesia nantinya akan ikut kompetisi lagi di tingkat internasional. Wih, nambah jejaring pastinya ya. Seperti Sarah Ervinda nih, mahasiswi Institut Teknologi Bandung, sang Duta Muda Lingkungan Bayer Indonesia 2011. Punya tuh pengalaman ikut kompetisi internasional di Jerman. Wow, hebat banget ya Sobat Bumi. Simak yuk pengalamannya menjadi Duta Lingkungan Bayer dan cerita tentang proyeknya di episode kali ini. Sobat Bumi, ada yang bilang nih, buat dapat ilmu bisa lewat berbagi loh. Yuk kita serap ilmu dan pengalamannya dari Duta Bayer Sarah Ervinda dengan proyek lingkungannya yang oke banget nih. Simak yuk share info dan proyeknya berikut ini. Banyak banget pengalaman yang dapat dari program BYI ini. Salah satunya aku ketemu teman-teman baru itu dari berbagai kota di Indonesia. Yang di Jerman juga aku ketemu dari beberapa negara dan ngeliat proyek mereka bagus banget. Dari BYI ini aku jadi sadar kalau masih banyak pemuda yang punya visi, punya misi tentang lingkungan dan mereka stay sama proyek mereka komitmen dan itu ngebuat aku semakin terpacu buat melanjutkan proyek aku. Kenapa aku melakukan proyek lingkungan ini adalah karena aku tertarik sama dua bidang. Yang pertama bidang lingkungan, yang kedua bidang pengabdian masyarakat. Aku terpikir kenapa tidak mencoba menggabungkan antara lingkungan dan pengabdian masyarakat. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa environment is all about people. Jadi lingkungan itu berkaitan dengan manusia. Aku sudah melakukan proyek pengabdian masyarakat di desa selama 2 tahun, namanya Farmasi Pedesaan. Di Farmasi Pedesaan ini kita bekerja di bidang kesehatan, ekonomi, dan pendidikan, tapi belum di bidang lingkungan. Karena itu aku coba mengembangkan proyek namanya bioreaktor di Desa Kidang Pananjung ini. Tujuannya itu adalah yang pertama punya manfaat lingkungan. Kenapa? Karena masyarakat desa di situ awalnya menggunakan kayu buat memasak. Tapi dengan ada bioreaktor, mereka bisa memanfaatkan limbah seperti kotoran sapi, juga dari sampah pertanian untuk dijadikan bahan bakar untuk memasak. Dan yang kedua itu punya manfaat ekonomi karena mereka tidak usah menghabiskan waktu lagi untuk mencari kayu bakar di hutan. Waktunya bisa mereka gunakan untuk hal produktif seperti bekerja. Selain itu, produk
sampingan dari bioreaktor itu pupuk bisa dijadikan pupuk cair, pupuk padat, dan itu kita punya rencana untuk membuat sebuah marketing system atau manajemen untuk pupuk ini supaya mereka bisa menjualnya ke pasar-pasar dan petani dan penduduk desa juga bisa mendapat manfaat dari penjualan pupuk. Mayoritas penduduk desa adalah bertani dan juga peternak sapi. Itu kira-kira petani mungkin sekitar 2.000 kepala keluarga di sana, peternak sapi mungkin sekitar 100, dan potensinya besar karena bioreaktor itu seharinya bisa menampung sekitar 25 kg kotoran sapi, dicampur sampah pertanian mungkin sekitar 10 kg, dan itu juga digunakan di rumah-rumah sangat potensial dan bisa diaplikasikan asalkan dana awal untuk membuat proyek ini ada, karena tujuannya adalah pertama kita menemani dulu masyarakat untuk mengaplikasikan bioreaktor. Setelah itu keinginan terbesar kita adalah mereka mandiri, jadi mereka tidak bergantung lagi kepada mahasiswa dan mereka bisa membuat sendiri bioreaktor itu. Sobat Bumi, Nadia jadi penasaran nih sama aplikasi proyeknya pemenang BYE ini. Keren banget deh kayaknya, dia ini bisa sampai melibatkan masyarakat. Pasti Sobat Bumi penasaran juga kan? Gimana kalau kita langsung lihat demo proyeknya di segmen Kuak-Kulik yang satu ini? Hari ini saya sedang berada di Desa Kidang Pananjung di Cililin, Jawa Barat, di mana saya melaksanakan proyek mengenai biogas. Mau melihat tentang proyek saya? Ayo kita lihat. Proses pembentukan biogas dimulai dari bahan bakunya, yaitu bahan baku yang digunakan adalah kotoran sapi sebagai substrat. Kotoran sapi yang ada di Desa Kidang Pananjung ini di Kampung Cikopeng ada dua sapi, dan kotoran yang dihasilkan dalam seharinya kira-kira 25 kg. Dalam 25 kg ini dapat digunakan untuk memasak antara 3 jam dengan kapasitas 3 meter kubik sampai 5 meter kubik. Namun yang digunakan dalam proyek ini adalah toren dengan kapasitas 1 liter, dan toren kapasitas 1 liter bisa digunakan untuk memasak dari setengah sampai 1 jam. Sapi yang digunakan di sini adalah jenis sapi perah. Untuk kotoran sapi yang digunakan untuk biogas dapat digunakan sapi perah, juga sapi yang menghasilkan susu. Sebenarnya lebih baik sapi perah karena kotorannya konsistensinya lebih encer. Namun kotoran sapi perah juga bisa digunakan asalkan dicampurkan dengan air 1:1. Ya, berikut saya akan menjelaskan proses dari pengolahan kotoran sapi menjadi biogas. Berikut ini adalah kotoran yang telah dikumpulkan yang berasal dari kandang sapi. Kotoran yang per awalnya 25 kg sampai 30 kg dapat digunakan sekitar 5 kg sampai 10 kg untuk dimasukkan ke inlet. Tujuan dari didiamkannya kotoran ini selama 1 bulan terlebih dahulu adalah agar gas-gas yang tidak diperlukan dalam proses pembentukan biogas dapat keluar lebih dahulu, sehingga saat dimasukkan ke dalam bioreaktor, proses fermentasi akan menjadi lebih baik. Alat selanjutnya adalah inlet dan juga reaktor. Inlet di sini untuk pemasukan bahan baku, bisa kotoran sapi campur sampah organik, dicampur dengan air 1:1, dimasukkan ke dalam inlet. Dalam inlet ini dibagi menjadi 2 kompartemen. Yang pertama untuk mencampurkan kotoran sapi dan air. Setelah kotoran sapi dan air tercampur, baru dibuka sekat yang ada di dalam, lalu akan masuk ke kompartemen kedua. Di kompartemen kedua ini, karena dihubungkan dengan pipa ke dalam reaktor, maka dari kotoran sapi dan air yang berada di kompartemen kedua akan otomatis masuk ke dalam reaktor, karena di sini pipa yang menghubungkan antara inlet dan reaktor dibuat dengan ketinggian tertentu. Ya, reaktor yang digunakan adalah berukuran 1 meter kubik. Reaktor ini merupakan proses lanjutan dari pemasukan bahan baku ke inlet. Dari inlet, pipa otomatis memasukkan bahan baku ke dalam reaktor, dan di dalam reaktor terjadi proses fermentasi. Harus dipastikan bahwa reaktor ini kedap udara karena gas
gas yang terbentuk tidak akan dapat membentuk biogas jika ada oksigen yang masuk ke dalam reaktor. Dari reaktor ini dibuat pipa tambahan sebagai outlet atau lubang pemasukan dengan ketinggian tertentu agar kotoran yang berada dalam reaktor dapat otomatis keluar melalui outlet. Selain outlet dan inlet, terdapat juga keran yang menghubungkan antara biogas yang sudah terbentuk di atas bagian kubah dari reaktor dan gas yang terbentuk secara otomatis karena terdapat tekanan akan keluar dari selang ini menuju water trap, yaitu alat selanjutnya dalam proses pembentukan biogas. Alat selanjutnya adalah water trap sederhana. Water trap sederhana ini berasal dari saluran selang yang sudah menghasilkan gas metana, yaitu bahan baku untuk biogas, mengalir melalui selang ke water trap sederhana ini. Tujuannya adalah karena gas yang terbentuk jika mengandung banyak air, komposisi dari biogas itu tidak akan bagus untuk menghasilkan api untuk memasak. Oleh karena itu, airnya harus dijebak dahulu ke dalam water trap. Selain itu, water trap juga berfungsi sebagai untuk keamanan, karena jika terdapat banyak air dan airnya tidak bisa dijebak dengan water trap ini, bisa terjadi ledakan. Yang selanjutnya adalah dari water trap dihubungkan kembali ke dalam selang. Dari selang ini akan disambungkan kepada penambung gas, di mana penambung gas itu bisa terbuat dari plastik polietilen dan ukurannya kira-kira 3 meter atau 2 meter untuk mengumpulkan gas. Dari plastik penampung gas itu disambungkan kembali oleh selang, dari selang disambungkan kepada kompor. Sebelum disambungkan kepada kompor dapat juga dimasukkan blower, di mana blower itu bertujuan untuk memperbesar gas yang terbentuk dari proses fermentasi di dalam reaktor. Selain dihasilkan biogas, dari produk sampingan dari proses fermentasi dalam reaktor dapat juga dihasilkan pupuk. Pupuk yang terbentuk dari proses fermentasi ini cenderung baik karena banyak mengandung nitrogen, juga karbon dan sulfur. Dari proses fermentasi dalam reaktor, biogas banyak mengandung metana dan itu digunakan untuk memasak. Sedangkan produk sampingan yang dapat digunakan sebagai pupuk ini bebas dari metana, oleh karena itu bagus digunakan sebagai pupuk. Untuk diolah atau diproses lebih baik lagi, produk sampingan ini harus difiltrasi lebih dahulu agar dihasilkan pupuk dengan komposisi air yang lebih sedikit. Dan pupuk tersebut dapat digunakan sebagai pupuk cair maupun pupuk kering. Untuk pupuk kering dapat ditreatment lebih lanjut dengan proses pengeringan. Sobat Bumi, kebuktikan oke-nya proyek Sarah Evinda Sang Duta Muda Lingkungan Bayer 2011. Yep, info pelengkap nih ya tentang bioreaktor. Ternyata yang namanya bioreaktor itu terbagi menjadi 2 jenis berdasarkan yang pertama aseptis dan yang kedua adalah non-aseptis. Jenis aseptis ini berfungsi untuk memproduksi sel dan metabolit, sedangkan yang non-aseptis berfungsi untuk mengolah limbah seperti yang digunakan Sarah Evinda nih Sobat Bumi. Eits, ada lagi nih yang namanya photobioreaktor. Dari asal katanya sudah bisa ketebak loh Sobat Bumi, kalau jenis bioreaktor ini menggunakan cahaya. Nah, wadah bioreaktor yang digunakan pastinya tembus cahaya atau translucent. Yap, photobioreaktor ini digunakan untuk menumbuhkan organisme porotropik mini seperti cyanobacteria. Dan ada juga ganggang serta lumut. Cyanobacteria ini dikenal juga dengan alga hijau biru yang menghasilkan nitrogen, protein, senyawa untuk obat-obatan, dan inovasi terbaru yaitu seperti bahan mentah pembuatan etanol. Tuh, kebukti kan berguna banget ya bioreaktor ini. Sobat Bumi punya ide untuk mengembangkan bioreaktor sederhana?
Sobat Bumi, yang namanya berbagi ilmu nih sama pengetahuan harus sampai tuntas dong. Gimana kalau kita tuntasin obrolan dengan Sarah Ervinda? Jadi proyek ini memang berbeda dengan jurusan yang aku pelajarin di kuliah. Aku kuliah di jurusan Sains Teknologi Farmasi, dan sebenarnya bioreaktor itu lebih berhubungan dengan teknik kimia dan teknik lingkungan. Cuman aku berpikir kalau melakukan pengabdian masyarakat dan melakukan sesuatu yang sesuai dengan passion, itu tidak ada dikotomi ilmu lagi. Jadi kita bisa melakukan sesuatu asalkan kita belajar. Mungkin kita belajar kepada orang yang lebih mengerti mengenai ilmu tersebut, atau kita membaca buku, membaca jurnal, karena dengan niat dan ketekunan kita untuk mempelajari sesuatu yang belum kita ketahui sebelumnya, saya yakin bahwa semua orang juga bisa melakukan proyek seperti ini, asalkan mereka mempunyai niat dan mereka punya komitmen untuk melakukan proyek ini dan membuat dampak kepada masyarakat. Bioreaktor itu adalah suatu sistem yang bisa merubah sampah organik yang banyak mengandung unsur karbon, nitrogen, sulfur, dan bisa dalam sistem itu adalah yang bekerja fermentasi. Fermentasi adalah suatu keadaan di mana tidak ada oksigen, dan dari fermentasi selama beberapa waktu akan tumbuh mikroba alami dari alam. Dan dari hasil penguraian mikroba dan fermentasi tersebut akan menghasilkan gas metana, gas CO2, dan gas lainnya. Dan gas metana ini adalah sumber utama dari proses penghasilan biogas, yaitu di mana gasnya bisa digunakan untuk memasak atau mungkin juga untuk listrik. Kalau mengenai skala instalasi yang aku lakukan di proyek ini masih skala kecil, itu bisa dibilang masih skala percobaan untuk satu rumah. Karena skalanya hanya 1 liter atau sekitar 1 meter kubik, dan potensi biogasnya bisa digunakan sekitar setengah sampai 1 jam di satu rumah. Karena yang aku lakukan adalah masih dengan dana yang terbatas, itu sebagai model kepada masyarakat untuk menunjukkan bahwa ada teknologi bernama biogas. Dan untuk kedepannya, untuk selanjutnya yang akan dikembangkan adalah bioreaktor skala besar, itu sekitar 3-5 meter kubik, dan itu bisa untuk 1-2 rumah, dan sehari bisa digunakan sekitar 2-4 jam. Mengenai solusi dari suatu problem, terutama problem yang ada di desa, memang kita susah untuk mengkategorikan solusi yang paling tepat. Karena di sana masih banyak masalah seperti masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan akses yang terbatas di desa tersebut. Tapi saya bisa katakan bahwa proyek saya ini, yaitu bioreaktor, merupakan salah satu solusi dari permasalahan lingkungan dan ekonomi. Di samping itu, proyek ini juga dapat memotivasi masyarakat untuk melihat bahwa ada suatu teknologi sederhana yang diperkenalkan oleh mahasiswa dan mereka bisa membuatnya sendiri, karena tujuan utamanya adalah kemandirian dari masyarakat di desa ini, di mana mereka bisa membuat sendiri dan sadar bahwa memang itu sesuatu yang mereka butuhkan dan bermanfaat untuk mereka. Mengenai perawatan memang hal ini cukup rumit, dan karena masyarakat di sana masih melihat bahwa biogas ini sesuatu yang baru dan mereka belum pernah melihat sebelumnya. Oleh karena itu, dari mahasiswa harus datang ke sana secara intensif, mungkin sekitar seminggu sekali atau 2 minggu sekali, agar masyarakat percaya bahwa teknologi ini bisa mereka aplikasikan. Untuk Sobat Bumi yang lainnya, pesan dari saya adalah bahwa lingkungan itu sangat berhubungan erat dengan manusia, di mana lingkungan mempunyai manfaat yang besar manusia, tetapi manusia juga harus menjaga lingkungan, karena ketermanfaatan tersebut akan hilang jika kita tidak menjaga lingkungan. Oleh karena itu, untuk Sobat Bumi, saya mempunyai pesan bahwa tetap jaga lingkungan di sekitar kalian dan usahakan bahwa sesuatu yang kalian lakukan itu mempunyai dampak dan mempunyai manfaat yang besar bagi orang di sekeliling kalian, terutama bagi masyarakat luas. Sobat Bumi, punya proyek lingkungan? Iya.
Mahasiswa ITB juga iya. Pemenang BYI, iya banget tuh. Hebat banget ya si Sarah Arvinda ini. Tapi hebat juga nggak ya kalau jawab pertanyaan kita? Buktiin yuk di segmen Quick Challenge yang satu ini. Kayu karena zat padat dan itu banyak seratnya. Mungkin kalau kena api dan bisa terbakar itu apinya bisa buat sumber energi buat memasak. Proses terbakar apa ya? Mungkin saat kayu kena api ada penguraian dalam kayu, zat-zat dalam kayu. Briket itu bisa dibuat dari sampah organik, bisa. Sampai sekarang juga saya baca-baca ada yang bisa dari kotoran kuda, bisa dari kotoran kambing. Dan itu tapi masih jadi ada dilema juga, soalnya kalau pembakaran yang nggak sempurna, briket bisa mencemari lingkungan. Kalau bioreaktor saya memandangnya itu sebagai suatu kesatuan dan digester itu adalah tempat penampungan untuk pemasukan inlet dan memproses sampah organiknya. Kalau bioreaktor yang banyak itu sebenarnya di negara berkembang, terutama India. Yang saya baca ada namanya ARTI Project, itu dari suatu profesor. Dia mengembangkan bioreaktor yang jenisnya floating drum, drum terbalik, dan itu banyak digunakan oleh penduduk yang memang tingkat ekonominya rendah di India. Sobat Bumi, udah saksiin episode kali ini kan dari awal sampai akhirnya? Gimana? Seru banget ya? Terjun sama masyarakat pedesaan untuk langsung mengelola limbah yang nantinya akan menjadi sumber daya alternatif. Kayak proyeknya Sarah Arvinda nih, dia berkolaborasi sama masyarakat Desa Kidang Pananjung Cirilin untuk mengelola limbah yang nantinya akan menjadi gas dan pupuk. Kan bisa langsung dinikmatin juga sama masyarakat sekitar. Oke banget tuh Sobat Bumi buat dicontoh. Nih buat Sobat Bumi ya, jangan lupa saksiin terus Bumiku 1 setiap hari Minggu jam 3:30 sore. Jangan lupa, boleh kirim kritik dan sarannya ke bumiku1@daitv.co.id. Dan jangan lupa loh follow Twitternya di Bumiku 1. Bumiku 1, lestarikan selalu. Dadah!